Oke, kita bersyukur ya, boleh kita berkumpul kembali. Kita akan melanjutkan seri kita dalam pembahasan kitab para rasul ya. Jadi kita sudah ini berarti kita sudah kira-kira separuh jalan, Bu, Pak, separuh jalan. Berarti masih ada lanjutannya lagi ya. Tapi ada yang merasa hari ini terakhir ya. Nah, jadi saya kasih clue dulu, ternyata belum terakhir ya. Jadi saya tidak berjalan terlalu terburu-buru. Saya ingin kita bisa menikmati dan mengerti secara keseluruhan. Ya, Alkitab itu ya disusun. Kita sudah lihat bahwa bukan berdasarkan kronologis waktu, ya, bukan berdasarkan kronologis waktu, tetapi berdasarkan apa yang sudah ditetapkan ya di dalam konsili itu ya, yang bagaimana mereka boleh mengadakan kanon terhadap Alkitab, dan itu di dalam kehendak Tuhan, sehingga nanti kita bisa mengerti secara keseluruhan ya bagaimana itu karya Allah ya, karya keselamatan Allah, juga karya ini kehendak Allah yang mau dinyatakan kepada kita semua sebagai umat yang dikasihinya. Nah, oke ya. Nah, hari ini kita akan mulai dengan pertanyaan ya. Jadi ada pertanyaan yang masuk, jadi saya bahas ya pertanyaannya. Nah, pertanyaannya enggak harus, maksudnya kalau Bapak Ibu punya pertanyaan tidak sesuai dengan yang dibahas juga enggak apa-apa gitu ya. Kalau sesuai juga enggak apa-apa ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan silakan ya. Jadi saya akan mulai dengan membahas pertanyaan ya. Nah, pertanyaan yang ditanyakan kepada saya ini berkaitan, yang pertama itu Kain dan Habel ya. Jadi ada seorang yang membaca kitab suci gitu ya, jemaat yang membaca kitab suci, lalu berkaitan dengan Kain dan Habel, lalu kemudian timbul pertanyaan ya. Pertanyaannya sebenarnya cukup klasik, artinya pertanyaan ini memang sering ditanyakan ya. Anak daripada Adam itu kan Kain dan Habel. Kemudian kan Kain membunuh Habel, itu kita sudah tahu semua gara-gara persembahannya Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Lalu dibunuhlah adiknya itu ya, Habel. Nah, apakah yang menyebabkan itu ya, maksudnya kenapa persembahan Kain kok tidak diterima? Apakah Kain itu ngasih itu yang jelek-jelek gitu ya? Kita tahu bahwa Kain itu kan sebagai ini ya, menghasilkan petani lah ya, kemudian Habel adalah peternak. Lalu apa yang menyebabkan kenapa Kain punya persembahan tidak diterima? Apakah Kain mempersembahkan yang jelek-jelek, dia bawai persembahannya itu yang busuk-busuk, lalu Tuhan bilang ini dibuang gitu ya, gak berkenan, kamu enggak niat gitu ya. Nah, tidak ya Bapak Ibu sekalian, Kain itu mempersembahkan itu pasti yang bagus, pasti yang baik ya. Nah, tetapi apa yang menyebabkan persembahan Kain yang tidak ditolak ya, tidak diterima gitu ya, tidak berkenan di hadapan Tuhan karena tidak sesuai ya dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi yang Tuhan boleh nyatakan ya, yang isi hati Tuhan itu terhadap apa yang dipersembahkannya itu tidak sesuai. Nah, dalam bagian ini sebenarnya Tuhan mau mengajar Kain, Bapak Ibu sekalian. Seringkali kita pikir itu peristiwa Kain dan Habel itu ditolak diadu. Ya, mana yang lebih baik, mana yang tidak lebih baik. Tidak ya. Dalam bagian ini pada saat itu Tuhan tidak menerima persembahan Kain, sebenarnya Tuhan mengajar Kain. Tapi sayang ya, Kain itu dia tidak maksudnya tidak taat kepada kehendak Tuhan, dan kayaknya kita bisa lihat ini menjadi bukti justru ya, Kain tidak mencari kehendak Tuhan, tetapi dia lebih mau itu kehendaknya sendiri dalam membawa persembahannya itu ya. Jadi dia mau mendapatkan pujian bagi dirinya sendiri dan kehendaknya sendiri ya. Dengan melalui persembahan Habel diterima, itu seharusnya Kain belajar, oh Tuhan berkenan persembahan itu adalah dari anak domba, dari ternak itu ya, yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, jadi itu menjadi satu korban bakaran yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, seharusnya Kain belajar, oh Tuhan terima kasih, kau menerima persembahan adik saya. Lalu saya belajar kali ini, berarti saya sudah tahu
lain kali saya akan persembahkan yang sama. Bisa tidak? Bisa dong. Ya berarti kan dia bisa ini ya trading ya, trade. Dia bawa dia punya persembahan, dia berikan kepada adiknya untuk dia dapat itu apa namanya domba ya atau ternak begitu ya, domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sebenarnya ini dari awal Tuhan mengajar. Ya sejak manusia jatuh dalam dosa, kita sudah lihat bagaimana Allah itu sebenarnya memakai ini ya apa namanya satu apa ini domba atau binatang ya sebagai satu cara Allah yang menjadi satu lambang nantinya ya itu menjadi adanya korban penebusan gitu ya, ada darah yang tertumpah, tujuannya untuk menyatakan satu ini ya dosa itu sangat serius dan di dalam dosa itu berarti ada harga yang mesti dibayar ya. Di sana manusia itu yang datang untuk menerima perkenanan Tuhan tidak bisa cuma datang begitu saja, karena di dalam diri manusia itu ada darah dan daging ya begitu ya. Dalam bagian ini berarti harus ada yang menggantikan ya untuk boleh apa itu sebagai korban penebusan salah gitu ya bagi diri manusia. Ya jadi persembahan Kain itu tidak diterima karena sebenarnya Tuhan mau ngajar Kain ya yang benar ikut seperti cara adikmu ya. Jadi Kain tetap mempersembahkan yang paling baik bukan yang busuk. Tapi sebenarnya Tuhan mau mengajar Kain ya. Yang benar adalah yang korban seperti Habel ya. Dan kamu ikut mestinya. Tetapi sayang Kain justru tidak pakai momen itu untuk bagaimana taat, bagaimana kemudian mengikuti yang menjadi kehendak Tuhan. Justru dia melawan ya, bahkan dia membunuh adiknya. Nah ini jawaban yang saya berikan itu pertanyaan yang pertama ya. Nah kedua ada dilanjutkan juga mengenai di dalam Kejadian itu begini ya, ada pertanyaan ya. Tuhan menghabiskan dunia ya dengan air bah gitu. Jadi karena manusia bertambah jahat dan seterusnya, terus Tuhan habiskan itu dunia dengan air bah. Berarti waktu air bah itu surut semuanya, yang selamat berapa orang? Kita sudah tahu ya, 8 orang, yaitu Nuh dan keluarga. Nah lalu bagaimana ya dari sana kemudian sampai hari ini, kemudian bangsa-bangsa ada banyak macam ya. Ada bangsa yang kulitnya putih, ada yang kulitnya kuning, ada yang kulitnya mungkin hitam ya. Ada yang kulit merah enggak? Mungkin bangsa yang kulitnya kemerah-merahan gitu. Pokoknya banyak bangsa. Ya bagaimana itu bisa terjadi? Apakah semuanya berarti dari keturunan Nuh, anaknya Nuh? Nah, jawabannya adalah iya. Ya, jawabannya adalah dari keturunan Nuh. Karena waktu itu Alkitab menyatakan bahwa sudah semua orang tidak ada lagi, yang ada hanya keluarga Nuh. Berarti seluruh manusia saat itu berasal dari mana? Dari anak-anak Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nah, tapi dari Sem, Ham, Yafet itu yang menjadi nanti keturunan daripada Mesias, Tuhan pilih yang Sem, ya, bukan Ham, bukan Yafet, gitu ya. Nah, nanti Ham itu menjadi keturunan dari orang-orang Kanaan, gitu ya. Nah, jadi dari 3 anak Nuh ini nanti kemudian banyak bangsa-bangsa berasal dari sana. Nah, untuk lebih tepatnya bangsa apa saja baca di Kejadian 10, di sana ada. Ya, pelan-pelan dibaca, ya, diramesi, ya, dilihat satu-satu, ya. Dan dari sanalah nanti seluruh bangsa itu berasal, ya, sampai hari ini. Itu ya. Nah, kira-kira begitu ya jawabannya. Ini untuk 2 pertanyaan berkaitan dengan Kejadian. Ya, kemudian satu pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan kita yang minggu lalu, saya akan jawab dengan review ya. Saya jawab di dalam review, lalu kita lanjut untuk apa namanya Bible class kita ya, materi kita hari ini. Ya, nah sekarang saya lanjutkan. Saya share screen dulu ya. Oke. Sudah muncul ya. Nah, ini ya. Nah, hari ini kita punya tema itu adalah kebangunan yang dikembangkan, diluaskan sampai kepada ujung bumi ya, sampai kepada ujung bumi. Ini kalau di dalam bahasa Inggris itu kita lihat ya, N ada S. Betul ya? N ada S. Nah, berarti di sini ada punya sebuah konsep ujung buminya sepertinya bukan satu ya. Ujung-ujung bumi gitu ya. Jadi ada banyak tempat gitu ya, ujung bumi.
banyak tempat yang ada ya. Jadi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai kepada ujung-ujung bumi. Ya. Nah, kita akan kembali lagi ya. Kita akan melihat review sedikit supaya kita boleh dapat gambaran ya tentang di refresh kembali tentang apa yang kita bahas sebelumnya ya. Nah, jadi ini adalah gambar sebelumnya ya. Gambar sebelumnya yang kita sudah tahu ya. Nah, ini dimulai dari Yerusalem ya, kebangunan terjadi di Yerusalem, lalu kemudian melanda di Yudea, lalu kemudian langsung sampai Samaria, lalu nanti kemudian kita bisa lihat ya sampai kemudian ujung bumi. Nah, ujung bumi kita akan bahas di hari ini ya, ujung bumi hari ini. Nah, sekarang melalui bagian ini waktu kita review ya. Nah, di sini kita akan review sedikit ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang ada. Ya, pertanyaannya begini. Pentakosta itu kan terjadi satu kali, yaitu di Yerusalem. Ya, peristiwa ini kan tidak terulang lagi. Betul. Benar ya? Pentakosta tidak terulang lagi. Tapi kenapa ada peristiwa yang mirip kayak Pentakosta itu terjadi lagi juga, misalnya ya di daerah di Samaria, kemudian nanti kemudian di mana di Kaisaria gitu ya. Di mana rumahnya Cornelius dan seterusnya. Ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, bukankah ini maksudnya terulang dari peristiwa Pentakosta? Nah, ini kita bisa lihat begini ya. Nah, Pentakosta itu adalah momen besarnya, jadi grand day, ya, momen besarnya. Nah, kita bisa lihat peristiwa Pentakosta yang namanya Pentakosta ya, saat terjadi di Yerusalem, bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan, dan bagaimana lahirnya gereja. Itu Pentakosta. Nah, lalu waktu terjadi di setiap tempat, bisa dinyatakan kemarin di Samaria terjadi, kemudian di Kaisaria terjadi. Ini bukan Pentakosta, tetapi ini adalah satu momen yang juga memang terjadi hanya satu kali, ya, satu kali, tapi dia punya peristiwa agak beda. Bukan ada kalau kayak Pentakosta kan ada apa itu gemuruh, ya, ada turun suara ribut, kemudian tidak api, kemudian terjadi peristiwa itu apa namanya preaching kepada 3.000 orang bertobat, ya seluruh bangsa hadir di sana pada saat itu. Nah, tidak terulang seperti itu lagi. Nah, tetapi ya proses daripada ini ya penggenapan daripada penyertaan Allah ya untuk boleh menunjukkan kepada perintah yang Tuhan sudah sampaikan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai kepada ujung bumi itu Tuhan itu nyatakan. Dan ini juga tidak berulang. Jadi waktu di Samaria Tuhan nyatakan. Kenapa Tuhan mesti nyatakan ya? Maksud Roh Kudus juga dicurahkan di Samaria. Ya ini bukan Pentakosta. Ini peristiwa Roh Kudus dicurahkan di Samaria. Karena Samaria itu musuhan ya sama orang Yahudi. Jadi orang Yahudi bilang ini tidak mungkin. Ini bukan bangsaku. Tidak mungkin dia diselamatkan Tuhan. Maka Allah di sana intervensi. Dan Allah menyatakan penyertaannya. Ya, Roh Kudus sudah dicurahkan ya. Menyatakan penyertaannya. Ya, dinyatakan supaya mereka di sana itu boleh lihat khususnya orang-orang Yahudi. Sehingga mereka waktu lihat Samaria itu juga boleh mengalami penyertaan Tuhan, Roh Kudus boleh dinyatakan di sana, mereka bisa menerima. Oh, Tuhan juga terima mereka. Kalau Tuhan sudah terima mereka, masa kita tolak? Ya. Nah, demikian juga pada saat itu dijangkau ke ini Cornelius, yaitu di Kaisaria, ya, itu di sana sama. Kaisaria, Cornelius itu orang yang tidak percaya, bukan saja Samaria. Samaria itu campuran, separuh-separuh, ya, Yahudi yang tidak murni. Tapi kalau di Cornelius benar-benar ya bukan Yahudi, total itu adalah Gentiles, orang yang non Yahudi. Tapi di sana kenapa Tuhan juga menyatakan ya bagaimana penyertaannya diturunkan, Roh Kudus dicurahkan di rumah Cornelius dan seluruh orang-orang yang ada di sana boleh percaya dan menerima ini Roh Kudus ya. Ini juga menyatakan bahwa Allah menyatakan diri dan membuka pintu ya Injil, pintu keselamatan itu bagi bangsa lain. Maka di sana Roh Kudus dicurahkan untuk boleh menyatakan ya. Nah, ada satu perbedaan begini ya. Kalau di Samaria Filipus pergi, tidak perlu disuruh. Dia pergi. Jadi dari Yerusalem dia pergi. Filipus dia pergi beritakan Injil di sana. Tapi yang dari Samaria Cornelius itu Petrus tidak pergi sendiri. Ya, Petrus itu dijemput sama Cornelius, itu pun karena Tuhan yang berikan arahan.
Nah, Petrus sebelum orang Kornelius datang jemput dia, waktu itu dia ada di Yope. Nah, si Petrus itu sudah Tuhan persiapkan dulu. Yang ada, lihat ya, ada binatang-binatang haram itu ya. Petrus itu makan, nggak berani, suruh ambil, nggak berani. Nah, Tuhan kasih tahu dia, kalau apa yang sudah Tuhan bolehkan, kamu jangan tidak bolehkan. Nah, peristiwa itu Petrus tidak ngerti. Tapi setelah selesai, kemudian ada orangnya Cornelius datang jemput Petrus untuk bawa dia ke rumah Cornelius yang percaya kepada Tuhan. Maka di saat Petrus ke sana, beritakan Injil kepada dia. Dan kemudian Petrus melihat bagaimana Cornelius juga percaya dan boleh Roh Kudus dicurahkan di rumah Cornelius. Petrus ngerti, oh Tuhan sudah buka pintu. Nah, ini Injil mulai diberitakan. Nah, dari sana kemudian Petrus itu menjelaskan kepada seluruh orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, Tuhan itu sudah karya besar. Bukan cuma sama Samaria, tapi sama orang yang bukan Yahudi. Sehingga sekarang ya, berita Injil keselamatan sudah dibuka bagi bangsa-bangsa. Ya, kira-kira demikian. Sekaligus ini review ya. Jadi kita bisa lihat. Maka peristiwa itu terjadi, ada satu momen-momen ya, di mana Roh Kudus dinyatakan itu, dicurahkan itu ada terjadi sesuai dengan amanat agung untuk boleh menyatakan bahwa Allah berkenan, Allah yang memimpin, sehingga Allah sudah membuka pintu bagi bangsa-bangsa untuk keselamatan. Maka murid-murid Tuhan khususnya dari mereka ya orang-orang Yahudi juga jangan menutupnya, dan mereka harus giat terus kerjakan itu dan memberitakan Injil sampai kepada ujung bumi. Ya, nah ini bagian yang berkaitan dengan pertanyaan ada kaitannya dengan minggu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, minggu lalu kita sudah lihat sedikit review adalah tempat-tempat yang terjadi, yaitu di Samaria, di Yudea, di Kaisaria, dan nanti ada orang-orang Yudea respon. Nah, respon mereka bagaimana? Pertama pasti tolak. Lah itu Samaria kan bukan, gitu ya. Lah ini orang di Kaisaria Cornelius ini orang non Yahudi loh. Ya, orang kafir. Ini bukan ini, ya. Nah, jadi tapi di sana Tuhan menyatakan, ya, Roh Kudus boleh dinyatakan itu boleh menjadi konfirmasi Tuhan, ya, boleh penyertaan Tuhan di sana hadir sehingga Petrus itu sebagai rasul ya, boleh dibilang pemimpin pada saat itu dia menceritakan mereka percaya kepada apa yang dialami dan terjadi. Petrus Tuhan nyatakan kepada Petrus, dan itu diterima sehingga mereka pun bersuka cita. Tuhan sudah buka pintu, jangan tutup. Ya. Kemudian kita lihat di dalam pemberitaan Injil di sana, ya di Yerusalem, Yudea, Samaria itu kita bisa lihat bahwa ada juga yang namanya itu ancaman, ya, yaitu bagaimana Saulus menganiaya jemaat, kemudian juga ada Herodes nanti membunuh Yakobus dan memenjarakan Petrus. Ya, tapi kita nanti lihat bagaimana Tuhan itu bukan cuma di dalam ancaman lalu kemudian habis, lalu orang percaya kemudian tidak ada kuasa. Tidak, justru ancaman kuasa Tuhan dinyatakan. Ya, kita bisa lihat ya, bagaimana Tuhan menyatakan janjinya digenapi. Aku akan menyertai kamu mesti di tengah ancaman. Nah, kita lihat ya, di dalam kondisi dinyatakan di sepanjang peristiwa di dalam pemberitaan Injil ini ya dari Yudea, Yerusalem, Yudea sampai Samaria, kita bisa lihat paling tidak ada dua hal ya berkaitan dengan kehendak Allah yang tersembunyi yang mungkin mereka tidak tahu saat itu, ya, yaitu pada saat Tuhan mengaruniakan kondisi damai di Yudea, Galilea, Samaria, Injil Tuhan berkembang pesat, murid-murid Tuhan bisa belajar mempersiapkan diri. Nah, momen yang damai itu Tuhan pakai mempersiapkan Paulus. Ya, ini hidden will of God, ya. Nah, kemudian kita bisa lihat ketika nanti penganiayaan tiba, maka jemaat akan tersebar keluar, ya. Maka di sana kemudian Paulus sudah siap. Nah, Barnabas dipakai Tuhan jemput Paulus. Nah, ini ada cara Tuhan bekerja ya. Yang secara bagaimananya minggu lalu sudah jelaskan ya. Jadi saya tidak ulang lagi. Kalau mau dengar lagi silakan bisa lihat linknya. Kita ada rekam, silakan bisa didengar ulang, bisa minta linknya dengan Pak Richard atau saya ya. Lalu kemudian kita lihat juga di dalam kondisi itu Tuhan menyatakan penyertaan ajaib, yaitu bagaimana Tuhan membebaskan Petrus karena memang Petrus masih harus dipakai Tuhan untuk boleh memimpin ya di pekerjaan Tuhan dalam pemberitaan Injil ini ya. Kemudian yang kedua adalah kematian Herodes. Ya, Tuhan menyatakan penyertaannya. Kamu memandang hina hambaku, aku buat kau mati dengan hina, dimakan cacing. Nah, ini kita bisa lihat ya. Satu bagaimana Allah menyertai. Mungkin kita tidak tahu ya seperti apa, tapi percaya Alkitab selalu berkata, orang-orang yang taat kepada kehendak Tuhan, perintah Tuhan, mereka itu ya
akan disertai Tuhan. Bukan tidak ada tantangan ya. Tantangan itu selalu ada. Sekali lagi orang Kristen, tantangan selalu ada. Nanti kita lihat di dalam pembahasan hari ini ya. Itu Rasul itu memberitakan kepada jemaat itu kalimat yang sangat penting. Pesan yang sangat penting ya. Nah, ini kita bisa lihat bersama-sama ya. Ada penyertaan Tuhan yang ajaib. Jadi kita jangan takut. Ya. Makin taat, makin ada tantangan, tapi jangan lupa kuasa penyertaan Tuhan hadir bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah memandang remeh. Tuhan tidak pernah menghina ya orang pilihannya, imannya, meskipun dia sederhana, meskipun dia bukan orang yang bagaimana mungkin kelihatan, wah ini orang yang punya kedudukan tinggi dan sebagainya. Tidak. Ya kita mungkin orang biasa saja, ibu rumah tangga. Kita mungkin di dalam masyarakat bukan jadi bos, tapi kita mungkin hanya pekerja biasa, ya, atau kita orang kecil saja. Tetapi ingat, ketika kita mau ya taat pada perintah Tuhan, ketika kita mau sungguh-sungguh bekerja bagi Tuhan, Tuhan sangat meninggikan orang-orang yang mengasihi Dia. Dia akan menyatakan, ya, akan memuliakan, ya, itu adalah waktu dan kehendak Tuhan bagi orang-orang yang tetap taat kepada Dia. Oleh sebab itu ingat, kuasa penyertaan Tuhan itu tetap akan menyertai kita sekalian. Ya, amin ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya, dari seluruh kuasa dan penyertaan Tuhan itu dinyatakan, itu ada tujuannya dicatat di 12:24, Kisah 12:24. Firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Perhatikan ya, tujuannya ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kalau dapat ya penyertaannya aja, bisa dipakai Tuhan besar ya. Mungkin kita doain orang sembuh, bisa enggak? Bisa. Ya jangan bilang doa orang, oh, zaman ini Tuhan tidak bisa bekerja, siapa nih? Tuhan tetap bisa kerja. Ya, tapi waktu kita misalnya doain orang ya, itu kita tidak apa ya, iman buta begitu ya. Kita tetap serahkan kepada kehendak Tuhan. Tapi kita percaya bahwa doa itu ada kuasa. Nah, waktu kita doa, kemudian kita orang itu kemudian Tuhan kasih kuasa di dalam pakai kita, orang itu sembuh, jangan kita menjadi sombong. Tujuannya harus jelas, firman Tuhan tersebar, makin banyak ya itu orang boleh percaya kepada Tuhan. Bukan wah saya hebat, wah ini hamba Tuhan yang bisa, wah kita bisa terus kita menjadi sombong dan sebagainya. Itu salah ya. Jadi tujuannya adalah bagaimana membawa Tuhan makin dikenal, firman-Nya makin ditaati, ya banyak bangsa-bangsa boleh diajar, ya banyak umat Tuhan boleh diajar. Ini penting sekali, ya. Jadi gereja harus, kita sebagai gereja sekarang ya, kita sebagai gereja bukan lagi itu, harus bisa melihat, ya harus bisa dengan jeli melihat, jangan sampai kita tersesat dan bahkan dipengaruhi ya oleh pemimpin-pemimpin atau yang mengaku sebagai hamba Tuhan, tapi sebenarnya di dalamnya itu dia meninggikan dirinya. Ya, oke baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan lihat ya, ini hari ini kita mulai, yaitu yang ketiga, bagaimana gereja Tuhan itu dikembangkan, sebar luas sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, ini hari ini kita akan belajar. Nah, kita sekarang lanjutkan. Nah, sekarang saya mau kasih lihat Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita banyak lihat peta. Ya, kita banyak lihat peta. Kenapa? Saya bukakan peta, saya siapkan peta untuk Bapak Ibu sekalian. Supaya begini, Bapak Ibu yang mengikutinya punya gambar. Sehingga waktu mengikuti atau membaca firman Tuhan itu, benar-benar itu kita bisa capture, menangkap. Oh, mengikuti. Oh, seperti ini ya perkembangannya. Oh, Tuhan sudah menyiapkan. Dan rasul-rasul, ya umat-umat Tuhan itu taat setia. Dan Tuhan memimpin mereka. Dan bagaimana penyebaran itu boleh terjadi. Di dalam memang sudah ketetapan dan rencana Tuhan. Sejak kekekalan. Yang dinyatakan di dalam sejarah, di zaman para rasul. Nah, ini penting ya, mengerti segala sesuatu dengan kalimat yang saya baru ngomong, yang baru saya katakan. Sehingga kita bisa ngerti ya Pak, kalau kejadian ini boleh nggak? Sekarang kita review refleksi sedikit. Boleh nggak kita bilang gitu? Berarti sama dong di dalam hidup saya. Semua jalan yang akan saya jalani ke depan, itu semua sudah ada di dalam rencana Tuhan, di dalam kekekalan. Iya, memang seperti itu. Nah, waktu kita tahu semua Tuhan sudah atur, yang pegang hidup kita Tuhan, bagaimana kita menjalani hidup? Tentu kita jalani dengan damai, benar nggak? Tentu kita jalani dengan penuh sukacita, meskipun ada tantangan, karena kita tahu Tuhan yang pimpin, Tuhan sudah susun semuanya, sehingga semua sudah boleh terjadi di dalam kehendak Tuhan. Dan pasti ya Tuhan yang akan menyertai. Meskipun ada banyak kendala,
ada banyak kesulitan sehingga kita akan mengucap syukur setiap hari. Ya. Nah, kita lihat ya sekarang ini kembali ya. Sering kita akan melihat bagian ini, lihat ya, Yudea, kemudian Samaria, kemudian ya ini Kaisar ya sampai sini ya. Jadi perluasan ini sebenarnya masih masuk Kaisaria di sini, masih masuk daerah di Yudea yang sudah mau ke perbatasan ya. Jadi mau ke perbatasan yang sudah bukan di daerahnya orang-orang Yahudi. Makanya di sana banyak ada orang-orang yang sudah non Yahudi, termasuk si Cornelius ya yang ada di sini ya. Nah, kemudian kita bisa lihat nanti kemudian melalui bagian ini kita bisa lihat perjalanannya ya, penyebarannya. Jadi nanti sampai itu akhirnya sampai ke ujung bumi. Jadi bagian ini bisa mewakili ya, pada saat diberitakan kepada si Cornelius, itu berarti pintu bagi bangsa-bangsa sudah mulai Tuhan buka. Ya, pintu bagi bangsa-bangsa sudah Tuhan mulai buka. Nah, nanti akan berjalan terus ya. Hari ini kita akan membahas yang berikutnya. Nah, sekarang kita lihat ya, sampai nanti disebarkan ujung bumi. Ini yang putih ya, sampai nanti terus akan menyebarkan sampai kepada ujung bumi. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama. Nah, di sini sebelah kanan perhatikan. Yang hijau itu adalah Yerusalem. Ya. Nah, sekarang waktu terjadi penganiayaan, pada waktunya sudah tiba, Tuhan sudah mempersiapkan Paulus, waktunya sudah tiba, ya. Kemudian mulai terjadi penganiayaan. Ya, karena memang pada saat itu harus terjadi penganiayaan ya. Tapi Tuhan memberikan satu kondisi untuk persiapkan Paulus. Kenapa? Karena Paulus Tuhan tetapkan menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain. Perhatikan ya, menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain. Maka Tuhan itu bagian pada saat Paulus itu ya belum siap, itu maka kondisi itu Tuhan siapkan apa? Siapkan dulu itu umat Tuhan yang ada di Yerusalem. Rasul-rasul disiapkan, dikuatkan imannya. Mereka Paulus disiapkan, umat Tuhan disiapkan, dikuatkan imannya apa? Supaya nanti penganiayaan tiba, enggak menjadi loyo, enggak menjadi orang yang kemudian tidak mempunyai iman langsung kemudian menyangkal imannya. Tidak ya. Mereka sungguh-sungguh setiap hari ya, mereka bertumbuh di dalam pengajaran para rasul dan Tuhan menumbuhkan jumlah mereka. Iman mereka itu terus Tuhan kuatkan ya, makin hari itu ya, boleh makin teguh. Nah, di sana dua-dua disiapkan. Nah, ini Kaisaria kan di sini ya, ini kursor saya kelihatan yang hijau. Nah, Paulus ini kan ada di Tarsus, kan begini ya. Nah, nanti pada saat itu Paulus sudah kembali, waktu sudah datang dijemput oleh Barnabas itu ya. Barnabas itu dari Antioquia, dia kembali ke sini di Antioquia. Waktu itu murid-murid pertama kali disebut Kristen kan di sini. Ya. Nah, setelah pada peristiwa penganiayaan itu muncul, Paulus sudah siap nih. Paulus sudah dijemput oleh Barnabas ya. Sudah siap di sini. Nah, penganiayaan itu Tuhan buka pintu penganiayaan. Ya, itu terjadi begitu ya. Nah, pada saat itu maka seluruh umat Tuhan tersebar gitu. Ya, tersebar keluar dari Yerusalem kemana? Alkitab mengatakan ke sini, ketiga tempat ini. Ke Venesia, kemudian ke Siprus, dan ke Antioquia. Ya, menyebar ke sana. Nah, bandingkan dengan bagian yang di sini ya. Nah, sampai bagian yang hitam ini kan masih daerah Yudea ya, putih ini sudah menyebar keluar ke sana. Ya, jadi yang bagian putih ini berarti ini ke atas ini enggak cukup petanya. Nah, ini saya sambungnya kira-kira lihat di sini Venesia. Jadi dari sini ini daerah ini ke atas setelah Tirus. Ini Tirus ke atas, ini Venesia, itu naik terus ya, Venesia ini langsung ke Antioquia. Ya, nah di sini ada pulau ini Siprus, kemudian di sini ada Antioquia. Nah, orang-orang Yahudi, murid-murid Tuhan yang percaya itu dari Yerusalem karena ada penganiayaan, mereka itu tersebar, mereka ke sana semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perhatikan. Berarti kita bisa lihat, oh, waktu ini mereka tersebar, mereka kan berarti ada satu proses ya. Karena Tuhannya terjadi, orang Yahudi pergi ke sana, mereka tersebar dan mereka mulai menetap di Venesia, di Antioquia, di Siprus. Makanya di sana itu sudah ada namanya benih. Orang-orang yang memang sudah percaya, orang Yahudi yang sudah dipersiapkan Tuhan di Yerusalem. Dan waktu mereka keluar ke Venesia, ke Siprus, ke Antioquia, dan juga mungkin terus ya, ada mungkin yang sampai kemana. Ini yang awal ya. Nah, mereka di sana itu sudah ada benih iman. Ya, nah di sana kita lihat. Nah, dari bagian ini nanti ini perjalanan untuk boleh menjangkau orang-orang non-Yahudi itu mulai dikerjakan. Bapak Ibu bisa menangkap yang saya maksud. Saya masih Tuhan mempersiapkan itu dengan cara yang sangat terencana sekali.
Kadang kita pikir semua hal yang ajaib. Bagi saya ini ajaib, benar. Ini cara Tuhan sangat ajaib. Kenapa? Tuhan itu mempersiapkan. Ketika mau menjangkau yang non-Yahudi, Tuhan siapkan penganiayaan terjadi. Waktu itu kemudian orang yang Yahudi ada di Yerusalem, Yudea, itu mereka tersebar keluar. Waktu mereka tersebar keluar, mereka menetap di wilayah-wilayahnya orang yang non-Yahudi, dan bagaimana iman mereka mengakar di sana. Dan waktu tiba, ya, waktu Tuhan tiba, Rasul bagi orang Gentiles itu sudah tiba, diutus pergi, waktu dia pergi ke sana, sudah ada benih-benih iman. Sudah ada teman-teman ya yang dipersiapkan Tuhan. Rekan-rekan yang sebenarnya jemaat yang sudah disiapkan Tuhan. Yang sebenarnya mereka sudah percaya. Nah, dari sana nanti kemudian mereka menjangkau lagi. Ada rekan, ya. Ada rekan yang Tuhan siapkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, dalam bagian kita belajar ya. Saya juga belajar. Setiap kali pelayanan misi, kita belajar bersandar Tuhan dan percaya. Ada orang yang Tuhan sudah siapkan. Sekali lagi, di dalam pelayanan misi kita belajar apa? Belajar berani. Bukan berani ngawur ya. Berani percaya. Ada orang yang Tuhan sudah siapkan. Kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Orangnya siapa? Kita tidak ngerti. Tujuan kita jalan. Sampai nanti waktunya tiba, kita lihat. Ada yang percaya. Ada yang mendukung. Ada yang support. Pekerjaan misi terus jalan. Nah, ini prinsip Alkitab, bukan sandar kepada diri kita, bukan sandar kepada rencana kita, tetapi sandar kepada rencana Allah. Rencana kita tetap ada. Kita belajar bagaimana kita peka terhadap tuntunan ya Roh Kudus, tuntunan Tuhan di sini. Tapi kita bersandar atau submit, tunduk kepada rencana Allah karena kita percaya. Nah, submit kepada rencana Allah itu maksudnya trust Him. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dia yang mengutus, Dia sudah mempersiapkan, dan Dia yang akan menuntaskan. Nah, oleh sebab itu ya kita bisa lihat sama ya. Bagaimana kalau kita lihat banyak orang-orang misionaris di zaman sekarang ini ya, kondisi maksudnya dalam konteks ya bukan zaman Rasul tapi di zaman modern ini, misalnya kayak Hudson Taylor diutus pergi ke Tiongkok. Dia pergi sana ya belum tahu ada berapa orang yang nanti di Tiongkok bertobat dan percaya. Tapi di Tiongkok Tuhan sudah siapkan jiwa-jiwa yang akan kemudian mendukung pelayanan Hudson Taylor, yang akan percaya oleh pelayanan Hudson Taylor. Nah, kita bisa lihat hal-hal seperti ini. Nah, ini menjadi satu hal yang memang rencana Allah. Kita taat ke dalamnya. Sama juga John Sung itu dari Tiongkok. John Sung itu dari Tiongkok, kota kecil di Tiongkok. Ya, kondisi keluarganya bukan juga keluarga yang kaya raya, karena memang di Tiongkok pada saat itu kan memang komunis ya, semua mungkin sama ya. Nah, tapi kemudian Tuhan pakai dia untuk ada akses, ya dia bisa dapat akses, bisa belajar pergi ke luar negeri, khususnya pada saat itu ketegangan Barat. Nah, kemudian di sana dia belajar ya. Selesai kemudian dia kembali lagi ke Tiongkok. Nah, Tuhan pakai dia suruh beritakan Injil di Indonesia. Nah, waktu Tuhan pakai dia beritakan Injil di Indonesia. Nah, dia sampai di mana? Dia sampai di kota Surabaya. Ya, waktu dia sampai kota Surabaya, ada orang nggak yang menyambut dia? Dia pikirannya bagaimana? Tuhan sudah siapkan segala sesuatu, tapi John Sung taat. Sehingga dia sampai ke Surabaya. Bagaimana kemudian dia melaksanakan itu sampai ada pendukung. Rencana dia, ada orang mulai mendukung dan seterusnya. Dan dia bekerja, melayani Tuhan, itu memberitakan Injil Tuhan. Terjadi kebangunan rohani. Sehingga melalui pelayanan John Sung, ya, banyak kemudian gereja-gereja Tionghoa pada saat itu mulai lahir yang menjadi cikal bakal gereja di Surabaya hari ini ya, termasuk juga gereja kita ya. Nah, kemudian saat itu juga kemudian sama-sama dengan Andrew G mendirikan itu saat. Nah, kita lihat ya, itu pekerjaan Tuhan itu sudah Tuhan taruh orang-orangnya. Sehingga waktu kita lihat gini ya, kita cuma bisa bilang apa? Tuhanku ajaib, Tuhanku dahsyat. Aku cuma taat, aku cuma mau melayani Dia. Nah, jadi ini lihat ya, ini masa pertama kali. Tuhan sudah siapkan orang-orang itu sudah tersebar di Venesia, di Siprus, dan kemudian di Antioquia. Nah, ini untuk menjadi satu ladang nanti ketika Injil diberitakan kepada the Gentiles, bangsa-bangsa, sudah Tuhan siapkan ladangnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita lihat ya, 13 ayat 1 sampai 3. Kita lihat belajar peka terhadap kehendak Tuhan. Pada waktu itu jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus
Nah, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka mereka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, Lukas yang menulis kisah para rasul, dia mencatat bagian ini dengan satu tujuan yang sangat tegas dan jelas. Ini kehendak Tuhan. Yang terjadi, ini adalah maunya Tuhan. Ini perintah Tuhan. Maka Lukas mencatat dengan sangat jelas. Kita nggak lihat di sini ada keraguan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia. Jadi pada saat itu tersebar, kalau sudah sampai di Antioquia, itu terbentuklah pertama kali murid-murid Tuhan itu di orang percaya disebut orang Kristen. Maka di sana ada beberapa pengajar. Di sana juga ada Barnabas, khususnya ada Saulus yang disebut Paulus. Saulus ini sudah dijemput sama Barnabas ya. Dia waktu itu di Tarsus ya, dia dipersiapkan Tuhan di Tarsus. Lalu kemudian Barnabas jemput dia, taruh dia sama-sama kumpul di Antioquia. Maka di sana jemaat Tuhan bersama-sama, dan mereka berdoa, mereka bergumul, mereka kemudian ingat ini ada perintah Tuhan. Perintah Tuhan, Yesus Kristus mengatakan, kamu harus pergi, jadikan seluruh bangsa murid. Ya, jadi mulai dari apa? Aku akan dari apa itu namanya, dari Yudea, kemudian Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Mereka itu ingat perintah Tuhan. Nah, jadi pada saat kita berkata ya, mereka peka terhadap kehendak Tuhan. Waktu dikatakan kalimat berkatalah Roh Kudus, ya berkatalah Roh Kudus, ini adalah satu gaya bahasa yang dipakai Lukas ya, untuk boleh menyatakan satu momen, satu relasi yang hidup. Berkatalah Roh Kudus. Tapi ada penafsir kitab suci itu ya mengatakan bahwa ini berkatalah Roh Kudus bukan dengan kata-kata yang audible, ya bukan audible, tetapi ini lebih tepatnya adalah inner witness of Holy Spirit. Inner witness, inner itu di dalam, witness itu kesaksian. Ya, kesaksian Roh Kudus itu apa? Nah, kesaksian Roh Kudus itu adalah kita boleh lihat ya. Waktu Tuhan Yesus mengajar, aku akan mengirimkan Roh Kudus padamu. Dan pada waktu ia datang, ia akan menginsafkan manusia atas dosa mereka. Ia akan kemudian apa? Mengingatkan semua yang kukatakan kepadamu. Nah, bagian dua ini ya, kita boleh lihat bagian ini. Jadi mengingatkan apa yang semua kata ini adalah inner witness of Holy Spirit. Roh Kudus selalu pakai firman Tuhan mengingatkan kita. Tuhan berkata apa? Kristus berkata apa? Dan saya percaya murid-murid di Antioquia mereka diingatkan perkataan Kristus. Kalau mereka ingat siapa yang ingat, itu Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, hal ini sampai hari ini masih terjadi. Masih. Inilah yang terjadi. Jadi yang inner witness of Holy Spirit ini terus terjadi sampai pada hari ini. Bukan kemudian, saya mendengar Roh Kudus bicara sama saya kemudian dengan audible voice ya, kemudian dikatakan, hai, kamu lakukan ini dan seterusnya. Bukan seperti itu, tapi inner witness of Holy Spirit dan harus berakar kepada firman Tuhan. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan itu palsu. Ya, harus berakar kepada kebenaran firman Tuhan dan Tuhan pasti genapi dan pimpin. Selanjutnya pasti tergenapi dan ada pimpinan Tuhan di sana. Nah, oleh sebab itu saya percaya ya, mereka kemudian lihat pada saat itu mereka ada di Antioquia. Setelah itu mereka lihat, oke, kita pilih ya, kita khususkan siapa yang pergi akan pergi memberitakan Injil. Mereka kan tidak bisa kembali ke Yerusalem, belum bisa pada saat itu, maksudnya untuk masuk secara besar-besaran memberitakan Injil ke sana karena ada penganiayaannya. Meskipun di Yerusalem tetap ya, di Samaria tetap sudah ada orang percaya, ada sebagian yang tersebar. Nah, tapi mereka pikir mereka pergi kepada yang non-Yahudi. Siapa? Mereka kemudian lihat ada Saulus. Nah, siapa yang menemani? Ada Barnabas. Barnabas yang pergi jemput ya. Jadi ini di dalam hikmat yang Tuhan karuniakan kita sebagai gambaran. Rupa Allah, Tuhan kasih kita hikmat, kasih kita akal budi. Kita akal budi dipakai oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan untuk boleh memikirkan, merencanakan. Oh Saulus, dan mereka waktu kondisi ini dia lihat Paulus ini dipakai Tuhan. Barnabas ini boleh menemani dia. Nah, jadi kita lihat mereka khususkan ya. Barnabas dan Paulus kemudian doakan mereka diutus untuk pergi melayani Tuhan. Nah, dalam bagian ini kita bisa lihat ya. Nah, Tuhan menuntun ya setiap langkah kita di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita itu tidak bisa lepas dari apa yang Tuhan sudah perintahkan di dalam kebenaran firman-Nya. Ya, di dalam bagian ini ya. Kita ingat bersama-sama ya. Di hari ini kita kalau misalnya ada pergumulan apa,
kita mau melakukan apa. Kita mungkin merasa, Tuhan bagaimana ya saya mesti kerjakan sesuatu ini, ada pergumulan. Kita selalu senantiasa kita baca firman Tuhan. Kita senantiasa rindu. Ya, saya percaya firman Tuhan yang kita baca selama kita mengikut selama hidup kita baca firman Tuhan. Dan melalui kelas-kelas yang sungguh-sungguh boleh mengajarkan firman Tuhan. Melalui khotbah-khotbah yang setia kepada firman Tuhan. Di sana Tuhan pakai untuk boleh mengingatkan kita. Oh, kita mengambil keputusan. Ini, seperti ini. Di dalam hati kita, Tuhan ingatkan kita. Nah, ini inner witness. Tuhan ingatkan kita akan firman Tuhan. Ini inner witness of Holy Spirit. Kesaksian Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, waktu kita ingat, kita langsung klik begini. Saya jalan, saya pergi, saya setia, saya melayani. Gitu ya. Nah, jadi kita ada keberanian untuk jalan, keberanian untuk boleh melakukan. Karena apa? Karena tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu Tuhan mau. Ya. Ini kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat sama-sama ya. Oleh karena itu, di dalam pergumulan mereka, Barnabas ya dan Saulus dia berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka. Jadi di sini ada Yohanes ya, menyertai mereka dalam perjalanan ini, pekabaran Injil Paulus yang pertama ini ya. Maaf ya. Oke, saya minum sebentar ya. Kesel ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yohanes menyertai mereka. Perhatikan, sebagai apa ditulis? Pembantu mereka. Ya, Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Nah, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Nah, waktu kita melihat di sini ya, ini yang dimaksud ini seperti apa? Barnabas ada di Antioquia. Bapak, Ibu sekalian bayangkan ya. Kemudian dia ke Seleukia. Lalu dia ke Siprus. Lalu tiba di Salamis. Lalu ke Pafos. Kita tidak ada gambaran. Nah, oleh sebab itu kita perlu lihat peta. Antioquia di mana, Seleukia di mana, Siprus di mana, Salamis di mana, Pafos di mana. Sehingga waktu kita lihat, kita bisa lihat, oh, Roh Kudus pimpin. Mereka menurut apa yang mereka ngerti, di mana wilayah itu dibuka, bagaimana mereka bisa jalan, mereka. Nah, kita sama-sama lihat. Ya, jadi Antioquia itu di sini, Bapak Ibu. Ya, ini Antioquia ya. Nah, kemudian mereka ke Seleukia. Dekat ya, jadi jalan ke sini. Ya, jadi mereka jalan ke sini. Ya, kemudian dia berlayar ke Siprus. Jadi nyebrangin. Ini pulau Siprus ya. Nah, di ujung sini ini Salamis. Nah, jadi kalau dengan lihat peta gini kan jelas nih. Ya, jadi dari Seleucia dia berangkat pergi ke Salamis. Oke ya. Nah, Salamis ini ujung yang satu, ujung yang lain itu Pafos. Oke ya. Nah, dengan kata lain berarti dia memberitakan ini dari Salamis sampai ke Pafos. Seluruh Siprus ini dia keliling. Barnabas ya dan Saulus ini dan dengan timnya dia keliling itu pulau Siprus. Ngapain di sana? Jalan-jalan? Bukan. Mereka memberitakan firman Allah. Nah, perhatikan lagi, di mana mereka beritakan firman Allah? Di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Nah, waktu kita tadi mengerti dari awal ya, waktu Tuhan kasih penganiayaan, beri penganiayaan di Yerusalem, mereka tersebar ke sana. Maka orang Yahudi itu di sana mereka waktu sampai di mana mereka sudah langsung mendirikan rumah-rumah ibadat mereka, termasuk di Venesia, di Siprus dan kemudian di Antioquia. Ya, nah kemudian mereka waktu masuk ke sana mereka lihat dulu, nah sudah ada rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dia masuk. Ya, Paulus masuk ke sana dan memberitakan di rumah-rumah ibadat untuk boleh menekankan, untuk boleh memberitakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi dan ia mati dan kemudian bangkit dan ia menjadi penggenapan dari seluruh kitab suci menjadi Mesias. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Itu Barnabas dan Saulus keliling seluruh pulau Siprus, mereka memberitakan firman Tuhan. Oke ya, jadi jelas ya. Kalau dari peta ini kita jadi langsung bisa melihat dengan sangat jelas Antioquia ada di sini, maka mereka jalan ke pinggir sini, Seleucia, kemudian mereka ke Salamis, dan mereka pergi ke Pafos. Nah, sekarang kita lihat ya, berikutnya adalah apa yang terjadi di Pulau Siprus. Mereka memberitakan Injil kan? Ya, apa yang terjadi?
Lancar-lancar, situasi seperti apa? Mari kita lihat. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Mereka sudah sampai di Pafos, disambut, ada umat Tuhan bagaimana merespon yang baik, tapi juga ada yang pasti tidak sambut. Ya, bagaimana kemudian pekerjaan Tuhan dinyatakan, pasti pekerjaan daripada iblis itu juga mau menghancurkan, mau menghalangi, ya, mau menentang, ya, pekerjaan Tuhan. Ya, jadi mereka di sana ketemu seorang Yahudi, perhatikan Yahudi ya, namanya Bar Yesus. Ya, ada Yesusnya lagi ya. Ya. Tapi Bar Yesus ini nama dalam Yahudi ya. Nah kemudian dia ini tukang sihir dan nabi palsu. Jadi sudah jelas ya. Jadi tukang sihir nabi palsu. Dia tapi punya koneksi yang kuat, yaitu kawan gubernur di pulau itu namanya Sergius Paulus. Ya, nah Sergius Paulus ini orang yang cerdas. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Jadi ini di pulau Siprus ini ada orang yang orang penting di sana, pejabatnya gubernur namanya Sergius Paulus. Nah, waktu dicatat seperti ini ya, cara kerja Tuhan ya, ini kita kadang nggak ngerti ya. Waktu Paulus dia mau nyebrang pergi sana, apakah dia pikir nanti dia akan bertemu dengan ini gubernur namanya Sergius Paulus? Dia nggak mengerti. Ya, dia juga pergi, dia belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan buka pintu masuk ke sana. Ternyata dia bertemu dengan yang namanya Sergius Paulus, orang penting di pulau itu. Nah, ini cara kerja Tuhan. Kita mesti lihat ya, Tuhan begitu kerja, itu Tuhan buka, itu Tuhan siapkan segala sesuatu. Nah, gubernur ini dia mau dengar firman Tuhan. Nah, ini yang namanya ya, bukan karena kita hebat memberitakan Injil, kemudian orang menjadi percaya. Bukan. Kita mesti lihat ya, kuasa Tuhan, pilihan Tuhan mendahului segala pekerjaan kita. Ya. Nah, kita taat karena apa? Karena Tuhan mau pakai kita. Itu saja. Kita taat untuk apa? Untuk menyatakan cinta kasih kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan dan mengorbankan hidup bagi kita. Itu saja. Ya, bukan karena saya yang melakukan ini mereka bisa percaya. Saya yang berbuat ini baru hebat. Karena Paulus mungkin khotbahnya luar biasa. Paulus itu dikenal ya, banyak ahli setuju ya, tidak terlalu pintar khotbah. Memang tulisan Paulus itu dalam, dia pintar sekali. Tapi khotbah dia kalah sama nanti ada orang-orang lain yang lebih hebat daripada yang namanya Paulus. Paulus khotbah tidak terlalu bagus. Ya, tapi kita bisa lihat bagaimana pekerjaan Paulus itu boleh diberkati Tuhan karena Tuhan memang mau pakai Paulus menjadi itu hambanya untuk pergi menjangkau jiwa-jiwa yang sudah dipilihnya. Nah, di sini kita bisa lihat namanya kawan sekerja Allah itu bukan berarti kita ya yang kemudian menghasilkan atau mempertobatkan semua, tidak, tetapi kawan sekerja Allah itu dalam arti apa? Tuhan pakai kita ya untuk boleh berbagian di dalam karyanya yang besar ya, yang ajaib. Nah, kita lihat di sini gubernur mau dengar. Tapi si Elimas ini sama ya sama Bar Yesus. Bar Yesus dalam bahasa Yahudi namanya, kalau di dalam bahasa Yunani itu Elimas. Ya, tukang sihir ini menghalangi dia mau membelokkan gubernur dari iman. Ya, nah di sini kita lihat. Nah, waktu ini terjadi, Paulus dengan tegas, ya, dia boleh lihat dengan tegas. Tuhan menyertai dia. Maka Paulus ya dengan penuh Roh Kudus kemudian dia menatap si ini Elimas ini dan menghukum dia ya, Tuhan nyatakan penghukuman Tuhan kepada dia sehingga kemudian dia menjadi buta. Lalu terjadi benar. Nah, ketika itu terjadi ya, kemudian mereka melihat ini ya. Kemudian ini menjadi satu sarana kemudian gubernur itu akhirnya boleh percaya kepada Tuhan. Nah, kita lihat ya, bagian ini Tuhan intervensi. Karena memang Tuhan mau ini gubernur ini kemudian boleh percaya kepada Tuhan. Kalau gubernur di pulau ini percaya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Maka pemberitaan Injil di sana bisa lebih jalan dengan baik. Kan harus begitu ya pemikirannya. Bisa jalan dan Paulus bisa keliling memberitakan Injil. Ya, orang-orang di sana bisa memberitakan Injil. Ya, nah itu salah satu yang kita bisa lihat secara pemikiran kita secara manusia ini bisa terjadi. Ya, nah tetapi kita bisa lihat apa yang terjadi. Nah, ini gubernur boleh percaya. Kita bisa lihat selanjutnya ya. Ini semua adalah ada tantangan dan ada penyertaan. Nah, kalau kita lihat nanti di seluruh kitab daripada Kisah Para Rasul, kita akan menemukan hal ini. Ada tantangan, ada penyertaan. Ada tantangan, ada penyertaan.
Nah, oleh sebab itu ya di dalam hidup kita ya, waktu kita belajar kitab para rasul, kita belajar hidup kita itu ada tantangan. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan ya, jangan lupa ada penyertaan Tuhan. Jangan lupa itu. Kita seringkali lupa ya. Ya, kita seringkali cuma lihat tantangan dan lihat penyertaan Tuhan. Kalau kita lihat penyertaan Tuhan, kita nggak takut tantangan. Betul nggak? Kalau kita lihat penyertaan Tuhan, kita nggak takut. Nah, ini satu hal yang yang boleh menolong kita ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kita tahu Tuhan pasti menyertai, maka tantangan itu kita nggak akan undur. Ya, oke kita lihat selanjutnya lagi kita lihat. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan mereka berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Ini lari ya. Nanti Paulus marah ya. Ya Yohanes meninggal di tengah jalan pulang. Ya, ada yang bilang ini Yohanes mungkin masih muda ya. Ya, di jalan terus meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Jadi di tengah jalan ditinggal ya. Jadi peristiwa di sini. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Antioquia lain ya, di tempat daerah lain. Nah, mari kita lihat peta sama-sama ya. Jadi kita bisa lihat ya, berarti di Siprus itu ya, waktu ini gubernur ini percaya, berarti orang-orang di sana ya, firman Tuhan itu ada saat itu ya, Tuhan berikan satu ada hasil yang baik gitu ya, sehingga orang-orang yang diinjili, orang-orang yang boleh percaya, mereka boleh tetap kemudian di dalam imannya ya. Nah, kita lihat sama-sama. Nah, dari Pafos dikatakan berlayar ke Perga. Perga di mana? Di situ. Itu di Pamfilia ya. Pamfilia itu di sini ya Bapak Ibu sekalian. Ya, Perga ini wilayah Pamfilia, kira-kira di sini. Mungkin tidak kelihatan ya, tapi kira-kira di dalam kursus saya daerah ini daerah Pamfilia, ini Pisidia. Ya, nanti di sini Galatia gitu ya. Ini daerah Pamfilia. Ini ada kota Perga di sini ya. Nah, kemudian dari Perga ini di Pamfilia ya. Nah, kemudian mereka dari Perga ini Paulus ditulis dia belum berhenti di sana. Dia lanjutkan perjalanan mereka pergi kemana? Pergi Antioquia di Pisidia. Nah, daerah sini ya. Ini Pisidia ada Antioquia. Di Antioquia yang di sini ya. Ini ada Antioquia yang di sini ya. Nah, lain ya tempatnya sama-sama Antioquia. Nah, mereka tiba di Antioquia ini. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi dari peta kita lihat ini perjalanannya kira-kira seperti ini. Dari Antioquia menyeberang pergi ke Siprus di Salamis sampai di ujung Pafos pergi ke Perga lalu pergi ke Antioquia. Ya, sampai di Antioquia kita lihat sama-sama. Nah, ketika mereka sudah sampai ya di Antioquia, pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Nah, perhatikan. Begitu sampai di satu tempat, mereka masuk. Ada rumah ibadat dia masuk. Nah, dari kita lihat bagaimana Alkitab menyatakannya, satu pelayanan, satu pekerjaan misi yang menjangkau jiwa-jiwa. Kita belajar dari sini. Belajar apa? Tuhan ya mengajarkan kita juga tidak sembarangan. Ya kita memberitakan Injil membabi buta sembarangan apa tidak. Harus kita melihat pimpinan Tuhan bagaimana. Sampai di satu tempat, di sana ada rumah ibadat. Ini Paulus masuk dulu sana. Kenapa dia masuk sana? Karena dia tahu di situ ada orang-orang saudara-saudaranya. Dia lihat apakah mereka semua sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias. Ya, karena di dalam sana juga banyak yang belum percaya. Dia mau jangkau dulu. Nah, setelah dari sana jangkau, mereka pasti punya kenalan karena mereka sudah tinggal di sana, betul nggak? Nah, mereka punya kenalan yang orang-orang non Yahudi. Nah, dari sana kemudian yang kenalan-kenalan mereka boleh kemudian memberikan Injil kepada mereka dan umat Tuhan yang memang Tuhan pilih dari sana boleh percaya, boleh masuk ke dalam kerajaan Tuhan, gitu ya. Nah, ini sebuah cara. Jadi kita lihat di dalam zaman ini bagaimana memberikan Injil. Saya memberikan Injil, pekerjaan Tuhan saya selalu mulai ya saya mengikuti apa yang kita ajarkan, apa yang Tuhan boleh ajarkan kepada kita sekalian. Bagaimana caranya? Kita pergi satu tempat. Kita lihat ada orang percaya di sana. Kita datang kepada mereka, kuatkan mereka. Kita bangkitkan semangat mereka. Kita ajak mereka untuk bersama-sama untuk ingat pekerjaan Tuhan. Ya, untuk tahu bahwa diri kita sudah diselamatkan kepada Yesus Kristus, dimantapkan imannya. Kau sungguh-sungguh sudah percaya Yesus. Kau sadar kenapa kau percaya kepada Kristus. Ya, bukan karena mau kaya, bukan karena mau sehat, bukan karena semua mau lancar, bukan. Karena kita adalah manusia berdosa, tetapi Tuhan sudah boleh selamatkan jiwa kita dari penghukuman kekal. Ya, Yesus Kristus itu adalah juru selamat yang Tuhan siapkan, yang boleh menjadi penebus kita. Nah, dalam bagian ini ya, kita lihat, kita setelah mengerti hal ini, kita ajak jemaat sekalian untuk apa? Untuk kamu yang bersama-sama ingat,
kamu punya keluarga enggak? Kamu punya saudara enggak? Kamu punya adik-adik enggak? Kamu punya rekan-rekan enggak? Ajak mereka. Ayo datang. Kita mengadakan satu penginjilan. Mungkin ada kesempatan gitu ya, kalau ada penginjilan yang dilakukan ya, KKRK atau mungkin secara PI pribadi kan. Nah, itu kita bisa datang di sana ya. Nah, Paulus melakukan hal itu baik secara massal maupun yang secara pribadi. Dia datang, dia memberitakan. Tetapi di dalam bagian ini kita lihat dia ada rekan-rekan yang menemaninya. Sehingga di sana dia boleh memberitakan dengan satu bukan sembarangan begitu ya, tetapi ada hal yang memang dia belajar taat kepada pimpinan Tuhan dan secara bertahap dia kerjakan ya dengan hikmat Tuhan. Ya, nah kita lihat ya bagaimana di sana dia masuk ke rumah ibadat dan selesai membaca hukum Taurat dan kitab-kitab Nabi. Nah, pejabat di rumah ibadat itu bertanya, saudara-saudara, apakah ada orang yang mau kesaksian? Kira-kira gitu ya. Ada yang mau membangun dan menghibur umat Tuhan, silakan. Ini kesaksian Bapak Ibu sekarang. Ya. Nah, Paulus berdiri. Nah, ini kesaksiannya bagus ya, panjang. Ini bisa jadi satu khotbah sendiri. Tapi saya tidak bicara secara keseluruhan, tapi saya tampilkan semuanya. Paling tidak kita bisa lihat ya. Ini secara keseluruhan saya cuma bilang ini khotbah Paulus. Di Paulus kesempatan itu dia memberitakan Injil. Ini khotbah Paulus. Ini KKR-nya Paulus di rumah ibadat. Ya, kasih tahu kepada umat mereka. Kita lihat sama-sama ya. Ini khotbah Paulus ya. Maka bangkitlah Paulus lalu dia khotbah. Perhatikan ya, apa yang dikhotbahkan Paulus? Nggak aneh-aneh ya. Nggak cerita-cerita Injil yang nggak karu-karuan ya. Nggak Injil kemakmuran, nggak ini ya. Nggak kasih tahu orang bahwa, kalian anak orang-orang yang ada di kota Antioquia di sini, di Pisidia. Kalian mau kaya nggak? Nah, kalian percaya kepada Tuhan Yesus, kalian kaya. Orang-orang di sini, kalian mau hidupnya bagaimana? Lebih lancar? Kalian mau ini, mau itu? Bukan. Dia kasih tahu kepada mereka langsung firman Tuhan. Karena dia tahu di sana umat ibadat orang Yahudi. Dia tahu dia punya sasaran. Dia lihat mereka ini ya sudah pasti tahu bagian ini, tapi penggenapannya tidak ngerti. Penggenapannya belum dibukakan. Maka Paulus percaya Tuhan sudah siapkan orang-orang yang akan diselamatkan, yang dipilih Tuhan. Maka Paulus kasih tahu dengan gamblang dan mereka semua sudah kenal. Jadi ceritain dari sejak perjanjian lama, dari itu apa? Nenek moyangnya itu ya. Kemudian jadi bangsa yang besar di Mesir, lalu kemudian Tuhan pimpin keluar ya. Kemudian di padang gurun itu dia singkat ya ceritanya ya bagaimana Tuhan sabar ya terhadap tingkah laku mereka yang kacau itu ya. Mereka tingkah laku yang melawan Tuhan di padang gurun ya. Bagaimana Musa mimpin mereka. Dan setelah itu Tuhan bawa mereka untuk boleh masuk di tanah Kanaan dan membagikan warisan dan seterusnya dan seterusnya. Dia ceritakan zaman Nabi Samuel Tuhan pilih seorang raja yang berkenan yaitu Daud ya. Dari Saul kemudian akhirnya Daud. Nah, dari Daud ya sudah lihat di sana Tuhan menyatakan dari keturunannya akan datang itu seorang Mesias yang dijanjikan. Namanya siapa? Yesus. Nah, ini Paulus menyatakan ya, Lukas tulis. Nah, ini kalau kita lihat dari sini ya, ini khotbah penginjilan. Khotbah penginjilan tidak boleh tidak ada di dalam ini ya, tidak memberitakan Yesus. Kalau kita bilang, oh jangan ya, orang ini belum kenal. Ya paling tidak kita harus bilang Tuhan Yesus. Iman Kristen menyatakan Yesus Kristus. Kita mesti bicarakan ya tentang Yesus Kristus. Jadi supaya orang tahu siapa. Kalau kita mau percaya kepada siapa, ya. Nah, jadi nggak jelas kalau nggak ada namanya. Ya kita mesti jelas ya. Kristus Yesus yang ditetapkan Allah, dia juru selamat. Nah, maka dia bawa sampai Yesus, kemudian dia kasih tahu. Tapi jadi ini menjelang kedatangannya dari Yohanes, ini mereka ngikuti ini. Ya, kemudian bagaimana nanti umat Tuhan menolak, ya dan seterusnya. Kemudian dia nanti akhirnya disalibkan, ya kemudian mati ya. Tapi Tuhan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea sampai ke Yerusalem. Ini Lukas tahu benar, karena Lukas yang tulis kan, itu seluruh kesaksian-kesaksiannya itu. Dia tahu benar, dia tulis ini diulangi, ya dinyatakan di sini khotbah daripada Paulus. Nah, mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat. Nah, ini dikasih tahu tentang Yesus Kristus. Dari lahir, ya penggenapannya itu ya, sampai kemudian dia mati dan bangkit, naik ke surga, menyatakan diri. Berarti ini semua peristiwa yang digenapi kitab suci. Nah, itu dinyatakan di dalam khotbah Paulus, bahkan Paulus mengutip perjanjian lama, Mazmur, mengutip perjanjian lama berkaitan dengan Daud, ya. Kemudian di bagian itu dia kutip dan dia katakan ini sudah digenapi. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah, ya, itu dikatakan ya, ketahuilah saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Nah, ini inti daripada Injil.
Ya, inti daripada Injil bukan kesuksesan, inti daripada Injil bukan kesembuhan, inti daripada Injil bukan kelancaran. Inti dari Injil adalah pengampunan dosa. Manusia yang dihukum Tuhan boleh diampuni dosa. Nggak boleh Injil digeser yang lain. Banyak orang bilang begini ya, Pak, nggak menarik kalau khotbah tentang ini. Khotbah tentang Yesus Kristus Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus datang mengampuni dosa, dan menarik. Orang yang merasa tidak menarik, belum tahu esensi Injil, belum tahu tentang berita ini. Berita ini harus menarik. Kenapa tidak menarik? Ya, kalau kita hari ini ya divonis sama dokter ya, hidupmu tidak lama lagi. Ya pulang aja lah. Mau makan apa sih, akan makan yang enak. Hidup yang enak semua terserah, tidak lama lagi. Ya, bagaimana perasaan saudara? Bisa enggak kemudian ini menjadi sesuatu yang bagi Anda ini sesuatu yang senang? Kan tidak. Tetapi kalau misalnya kemudian ya ada jalan untuk bisa, satu-satunya jalan kamu bisa sembuh. Satu-satu jalan kamu bisa tidak mengalami ini ya, bisa sembuh ya, tidak mengalami kematian ini, bisa lewat penyakit ini. Ya, kamu kasih tahu ini dengan menarik atau dengan tidak menarik. Ini berita yang paling menarik bagi siapa? Bagi orang yang sakit ini. Yesus Kristus, pengampunan dosa. Itu harus menjadi fokus. Yesus Kristus itu selalu dia akan menarik sepanjang zaman selama Tuhan Yesus belum datang kedua kali. Itu berita yang paling menarik di dunia ini. Saya selalu minta Tuhan kasih di hati saya. Ya, Yesus Kristus selalu menarik. Jangan sampai Tuhan di dalam hatiku Yesus Kristus tidak menarik. Saya harus umur hidup. Tuhan, Roh Kudus kasih tahu saya. Ingatkan saya khotbah tentang Yesus Kristus. Yang lain tidak perlu ada. Yang lain kurang menarik. Yesus Kristus itu yang paling menarik. Itu harus bagi kita setiap orang. Karena kita ini diselamatkan dalam Kristus dan kita mesti kabarkan ini kepada banyak orang. Ini khotbah Paulus. Ya, kita bisa lihat di sana. Nah, kita bisa lihat ini khotbah Paulus. Nah, setelah Paulus khotbah, bagaimana hasil? Nah, kita lihat Tuhan yang bekerja ya. Respon terhadap khotbah Paulus sama ya. Di sana tetap ada tantangan tetapi ada penyertaan. Maka dikasih tahu ya. Bagaimana Paulus sama Barnabas itu ya, mereka dikasih tahu nanti minggu depan khotbah lagi ya. Kira-kira gitu ya. Minggu depan khotbah lagi ya. Nah, pada saat minggu depan khotbah datangnya lebih banyak. Hampir seluruh kota itu, bayangkan. Ini ya, kerja Roh Kudus. Ini kerja Tuhan. Ya, kadang kita rasa ini menjadi hal yang kok bisa ya. Tetapi kalau Tuhan memang mau bekerja ya kita tidak bisa tutup pintu ya. Maka dikatakan hari Sabat berikut datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul mendengar firman Allah. Perhatikan, kalau hampir seluruh kota datang, berarti bukan saja orang Yahudi, betul. Tetapi ada orang yang non-Yahudi. Nah, di sini berita firman Tuhan diberitakan. Keselamatan itu dinyatakan. Dan hari itu Tuhan nyatakan. Paulus dan Barnabas dengan berani itu menyatakan itu kebenaran firman Tuhan. Tapi selalu ada tetapi. Ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu. Nah, perhatikan ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, jadi kita lihat ya, orang Yahudi berarti ada yang percaya, tapi ada yang tidak. Nah, mereka yang tidak itu bersekongkol untuk apa? Untuk membantah. Tapi alasannya apa? Iri. Ya. Nah, ini seringkali di dalam pelayanannya. Ini kita mesti hati-hati. Belajar untuk tidak iri, belajar untuk senantiasa rendah hati. Kalau Tuhan tinggikan siapa, kita ikut tinggikan dia. Ya, seorang dosen saya ya, waktu itu Ibu Inawati Teddy ya, dia memang pengajar, dia ahli di dalam perjanjian lama. Dia bilang ya, waktu cerita itu Saul ya, Saul itu tahu Daud itu diurapi Tuhan ya, untuk kemudian nanti menggantikan dia ya. Dia iri hati. Dia cari kesempatan selalu untuk bunuh Daud. Ini salah. Seharusnya bagaimana? Seharusnya ya, Saul harus dukung Daud. Seharusnya Saul mempersiapkan Daud. Nah, di sini kemudian ya, Ibu Inawati Teddy dia mengatakan kita belajar mendukung orang yang didukung Tuhan. Kita belajar ya untuk boleh support ya, mempersiapkan orang yang memang Tuhan siapkan. Ya, kita tidak perlu iri. Nanti kita tidak kelihatan, dia akan naik, tidak apa-apa tuh. Biarkan dia naik. Kalau Tuhan mau dia naik, biarkan dia naik. Lalu kita bagaimana?
Kita belajar seperti Yohanes, betul enggak? Ketika dia hanya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tuhan Yesus sudah datang. Yohanes itu berkata, biarlah ya Tuhan itu yang bertambah-tambah dan dia yang kurang-kurang. Nah, ini adalah satu sifat ya yang benar, sifat yang Tuhan perkenan. Ya kita belajar seperti itu. Ya di dalam pelayanan tidak usah iri. Di dalam pelayanan kita rasa, misalnya ada mungkin apa yang kita sudah perjuangkan, apa yang mungkin kita mau lakukan, apa yang kita mungkin persiapkan, mungkin tidak bisa jalan dan sebagainya. Dukungan lebih banyak dari yang lain. Kita mesti dukung, kita mesti ikut, jangan iri hati. Saya mesti ya, dalam banyak hal ada banyak tidak setuju. Ya dengan orang-orang di dalam pelayanan. Saya belajar tidak pakai iri hati. Saya belajar apa? Rendah hati, ikut Tuhan, senantiasa bisa jalan seberapa besar Tuhan buka jalan. Seberapa bisa kita lakukan itu dulu. Saya percaya Tuhan pasti akan buka pintu yang lebar nanti di satu titik. Ya, tapi kita belajar ya di sini ya. Waktu kita melayani Tuhan ya, di sana pasti ada tantangan. Sama ya, melayani Tuhan pasti ada tantangan. Tidak mungkin tidak ada tantangan. Mesti kita ingat baik-baik. Dalam seluruh pelayanan kita ada tantangan, jangan kecewa. Ada tantangan, jangan mundur. Ada tantangan, jangan kemudian berkecil hati. Ya, saya di dalam pelayanan ya ada tantangan. Kadang sebagai manusia bisa mundur, tapi sekali lagi, inner witness of Holy Spirit, kesaksian Roh Kudus di dalam hatiku yang mengingatkan akan firman Tuhan, itu yang menguatkan saya. Sehingga saya boleh berkata ya, Roh Kudus itu boleh mengingatkan saya supaya saya tetap ingat saya melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Oleh sebab itu ya, ketika kita lihat ya, ada kesulitan jalan, tetap pandang Tuhan. Tetap pandang Tuhan. Dan doakan orang-orang yang Tuhan percayakan supaya Tuhan pimpin mereka, lembutkan hati mereka. Satu hari mereka bisa lihat pekerjaan Tuhan dan mendukung dengan cara Tuhan. Ya, ya ini sedikit kita devotion ya Pak, apa kita sedikit merefleksikan dalam kehidupan kita. Oke ya. Jadi kita bisa lihat di sini akhirnya dia ceritakan itu respon terhadap khotbah Paulus, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Yang tidak mendukung akhirnya menghasut, perhatikan iri hati timbullah menghasut. Ya, sama ya. Tadi kita ada belajar di perjanjian lama yang tadi ya, pertama Kain itu iri hati, kemudian ya dirinya itu hatinya menghasut dirinya sendiri, bunuh itu Habel. Nah ini lihat ya, orang Yahudi iri hati sama Paulus dan Barnabas, hasut orang-orang lain, pembesar-pembesar di kota, ya perempuan-perempuan terkemuka, kemudian mereka dihasut supaya tidak ikut Paulus, dan kemudian menganiaya Paulus, diusir keluar dari daerah itu. Di sana sambutannya luar biasa. Firman Tuhan sudah diberitakan, ya. Tapi ujungnya apa? Paulus diusir oleh sekelompok orang, ya, yang menghasut yang lain. Nah, kita kadang kecil hati ya, pelayanan kita seperti tidak berhasil. Kita sudah lama sekali melayani, kelihatan tidak ada hasil. Ya, kita harus melihat ya, Tuhan yang memberi hasil. Kita kalau waktu sudah selesai, ya kita taat saja. Waktu harus sudah pergi, kita mesti taat pergi. Waktu mesti stop, kita mesti stop. Kalau waktu misalkan masih ada, jangan kita mundur. Ya, kita belajar. Dia diusir keluar dari daerah itu. Tetapi ya, perhatikan ya, Paulus dan Barnabas tidak kecil hati, tapi dia katakan mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang. Jadi ya, Paulus tahu ya, kalian orang Yahudi, kalian mesti tahu berita ini. Tapi kalian mengeraskan hati. Ya, maka kemudian Tuhan itu buka berita ini bagi bangsa-bangsa. Kalian ingat baik-baik ya. Ini Paulus kemudian tidak, wah kalian begini ya, kemudian dia tidak berani. Dia kebaskan kaki ya, peringatan. Nah, jadi menjadi orang-orang khususnya hamba-hamba Tuhan harus berani. Berani itu bicara. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, mesti bicara. Peringatan. Ya, urusannya mungkin diusir, tidak apa-apa. Peringatkan dulu. Ya, ada bilang, oh kita peringatan tapi tidak dapat apa-apa, tidak bisa masuk juga kan percuma. Mendingan kita hemat. Jangan, tetap peringatkan aja. Tapi tetap diusir, tidak apa-apa. Peringatan itu kita berarti menyatakan satu hal yang benar bagi mereka. Sehingga mereka itu yang akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi setelah peringatan, kemudian apakah surut imannya? Tidak. Tetap berkobar-kobar, tetap lanjut pergi mana? Ikonium. Ya, perhatikan ya. Kejadian ini Paulus diusir, tapi perhatikan. Lukas catat apa? Murid-murid di Antioquia penuh sukacita dengan Roh Kudus. Ya, dan dengan Roh Kudus. Jadi artinya apa? Paulus diusir, tetapi Tuhan punya pekerjaan jadi di kota di Antioquia.
orang-orang yang percaya ada di sana. Mereka melihat ada yang mau menentang pekerjaan Tuhan, tapi pekerjaan Tuhan atau Allah punya karya tidak bisa ditentang. Maka meskipun Paulus dan Barnabas mesti keluar dari Antioquia, tetapi bagaimana ya murid-murid di sana boleh tetap bersuka cita. Iman mereka dikuatkan justru ketika dia lihat pemimpinnya dianiaya dan setia melayani Tuhan. Amin ya. Mari kita jadi pemimpin-pemimpin yang setia meskipun dalam kesulitan. Kita di sini kan ada yang melayani, menjadi pengurus, menjadi orang-orang yang ada di dalam ladang pekerjaan Tuhan, tetap berani, tetap setia. Ya. Lalu pergi ke Ikonium. Di mana Ikonium? Mari kita lihat sama-sama ya. Ini di Ikonium. Antioquia pergi ke Ikonium. Dari Antioquia pergi ke Ikonium. Lalu di sana ngapain? Mengajar. Wah, ini gak habis-habis ya. Nah, ini belajar menjadi hamba Tuhan pun gak boleh habis-habis, punya semangat terus mengajar. Ya, seumur hidup selama masih ada nafas. Kalau ini khusus bagi kita semua, belajar gak habis-habis. Saya sebagai hamba Tuhan harus terus mengajar gak habis-habis. Kadang kita pikir begini, bagaimana cara mengajar? Kalau kita terus mengajar, siapa yang kasih kekuatan? Jangan sandar diri sendiri, pasti tidak kuat. Kalau sandar diri sendiri, pasti tidak jalan. Belajar itu taat Tuhan. Kau sudah panggil saya menjadi hambamu, saya mesti ngajar. Ya saya belajar bagian ini ya. Saya ketika belajar dari firman Tuhan juga dia Paulus ya begitu. Dan seluruh rasul-rasul kemanapun mereka mengajar sebagai hamba Tuhan. Nah ini menjadi satu hal ya. Waktu saya belajar ya pergi di STT ya. Saya satu kali itu setelah 1 tahun belajar biasa sudah masuk pergi ke ladang pelayanan. Nah pada saat itu saya mendapat ladang pelayanan yang menurut saya lumayan enak. Karena hari Minggu dia tidak ada kebaktian pagi, dia kebaktiannya sore. Jadi hari Minggu saya bangun itu bisa bangun lebih sedikit siang-siang begitu ya. Saya menikmati pagi itu ya, senang-senang gitu ya, nyantai-nyantai, refreshing. Begitulah saya menikmati maksudnya benar-benar saya enjoy gitu ya, bangun siang-siang gitu. Sebab hari biasa kan mesti bangun pagi-pagi bersihin kamar mandi, bersihin kakus dan sebagainya. Kita mesti ada jadwal seperti itu, cuci piring, siapkan ada setelah itu mesti masuk ke dalam itu chapel pagi gitu ya. Nah, jadi kita mesti siapkan hari Minggu itu saya pikir wah bersyukur ya teman-teman saya pergi semua pelayanan karena mereka ada kebaktian pagi, saya bersyukur sama Tuhan gini Tuhan, terima kasih. Kenapa terima kasih? Karena Tuhan kasih saya pelayanan sore sehingga pagi ini saya boleh tidur agak siang menikmati hari. Wah, doanya sepertinya bersyukur gitu ya. Ya, lalu satu kali seorang hamba Tuhan itu kemudian khotbah ya. Dia bilang begini, saya ini satu hari itu makan 3 kali. Kalau saya khotbah ya, hari Minggu itu khotbah satu hari cuma 1 kali, saya sungkan sama Tuhan. Waduh, saya ditegur Tuhan. Saya itu menjadi hamba Tuhan. Saya seharusnya pikir bagaimana cara melayani. Hari itu langsung Roh Kudus ingatkan saya. Mesti giat bagi Tuhan. Sejak saat itu saya cari sendiri. Pagi ada pelayanan saya pergi ngajar. Cari tempat yang ada pelayanan di dekat masjid. Karena saya di satu gedung sana waktu itu ada di gereja di pusat. Maka saya belajar ambil di kelas sekolah minggu. Saya sendiri daftar. Karena saya tidak diutus pergi sana, kan berarti tidak bisa. Karena bukan hamba Tuhan yang praktek di sana. Jadi saya diam-diam daftar diri. Datang sana, ikuti dulu dari awal, mengajar, mendaftar diri menjadi guru sekolah minggu. Saya mesti di training. Saya ini sekolah di STT. Tapi mereka nggak kenal saya. Saya ikut mereka punya training 3 bulan atau 4 bulan begitu. Saya ikuti pelan-pelan mereka training. Jadi mereka juga nggak kenal saya. Oh ini anak STT. Tapi saya setiap minggu saya belajar di sana. Saya ngajar anak-anak saya ini. Jadi ikuti training semuanya. Jadi saya pagi sudah melayani, mempersiapkan ikut semua. Ya. Terus kemudian siang setelah itu ikut kebaktian. Setelah itu pulang mempersiapkan diri untuk kelas persiapannya siang sampai kemudian sore itu harus pergi melayani sampai pulang malam. Udah badan memang capek. Tapi sukacitanya luar biasa. Sukacitanya luar biasa. Ya, kita dari sana saat itu saya bilang Tuhan pakai saya. Selama saya masih hidup, saya rindu dipakai Tuhan. Jadi belajar untuk terus sebagai hamba Tuhan mengajar. Sebagai umat Tuhan bagaimana? Kalau saya tidak bisa mengajar, ya harus terus belajar. Jangan belajar berhenti. Belajar terus. Kalau di dalam dunia aja bilang ya belajar tidak ada ruginya. Kita belajar tuh seumur hidup. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, mesti rindu belajar firman Tuhan, mesti rindu tahu apa yang kita suci. Itu ajarkan, dan supaya kita nanti ya ngerti. Roh Kudus itu bisa kasih tahu kita melalui firman Tuhan, jadi kita ngerti. Direct itu ya, maksudnya kita bisa ngerti. Mau bagaimana, kita tahu karena firman Tuhan ada di hatiku. Dan bertumbuh, dan kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang menyenangkan Tuhan. Ya,
Nah, dari Ikonium ya, sama. Di sana kemudian orang Yahudi juga sama ya. Ada yang menolak pemberitaan mereka. Dan juga sama ya, memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah ya, dipanaskan. Bayangkan, ini namanya ditolak, dipanaskan supaya lawan, supaya kemudian nanti pada akhirnya itu melawan ya. Ini Paulus dan Barnabas gitu ya. Nah, kita lihat ya nanti di bagian akhir itu ya, kita bisa lihat bagaimana mereka itu ya yang tidak mengenal Allah karena hasutan orang Yahudi yang itu kemudian menimbulkan gerakan menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu ya. Nah, kemudian kita lihat ya, mereka kemudian setelah itu mereka menyingkir ya, dan diterima di sana enggak apa-apa. Tapi bukan berarti saya stop nggak melayani Tuhan lagi. Saya mundur sudah, saya nggak mau jadi orang Kristen lagi. Saya stop sudah, saya nggak mau ikut lagi belajar firman Tuhan. Saya stop, tidak. Tapi dia pergi lagi ke kota lain. Ya, dia pergi ke mana? Ke Listra, ke Derbe. Listra ke Derbe. Situ beritakan Injil lagi. Nah, sampai di Listra ada kejadian unik, ya. Nah, kejadian di sana apa? Ada orang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh. Tapi dia itu mendengarkan Paulus waktu menyampaikan firman Tuhan. Paulus lihat dia, ini orang beriman. Dia mau percaya Tuhan. Terus Paulus kemudian menyembuhkan dia. Dan Tuhan menyertai Paulus sehingga orang itu kemudian sembuh. Ya. Nah, di sini kemudian timbul tantangan. Kenapa? Sembuh luar biasa atau hebat, seperti kita bilang biasa ya. Banyak hamba Tuhan itu seperti yang terjadi di sini. Ketika lihat sembuh, ada Paulus berkuasa ya, kemudian bisa melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Apa yang terjadi? Ini kan kota orang tidak percaya. Maka yang terjadi itu ini, Bapak Ibu sekalian. Seluruh orang kota bilang ini dewa. Barnabas disebut Zeus, Paulus disebut Hermes. Dewa. Mereka bawa itu. Bahkan imamnya dewa Zeus itu mau kasih korban persembahan kepada ini Paulus dan Barnabas. Bagaimana sikap Paulus? Paulus menikmati bisa enggak? Bisa kan? Dinikmati aja. Waduh, saya jadi dewa. Oke, saya memang dewa. Oke, saya ini gini. Tapi itu bukan tujuan Paulus. Ya, Paulus dan Barnabas langsung mengoyakkan pakaian mereka, lalu bilang ke orang banyak itu, pakai kesempatan ini ya, orang banyak datang ya. Semua kan mau dengar dia, ya, mau mendengarkan apa yang Paulus mau bicarakan. Dipakai kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan tentang Yesus Kristus. Ya, kemudian tapi ya kita bisa lihat Tuhan yang pilih, ya Tuhan pilih orang-orang itu. Tapi kalau Tuhan tidak pilih, Paulus dan Barnabas sebagai hamba Tuhan taat memberitakan dan dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, kemudian di sana memang orang-orang itu tetap kemudian menganggap ini dewa, tapi Paulus dan Barnabas tidak apa namanya tidak mengambil itu ya pujian mereka itu ya. Dan kemudian akhirnya datang lagi orang yang tak terima itu, yang dari Antioquia itu, bayangkan sampai ikut pergi ke sana untuk apa? Untuk bujuk orang banyak itu kemudian lempari Paulus dengan batu dan menyeret dia keluar kota ya. Nah, kita lihat sih. Ini baru hamba Tuhan. Paulus dan Barnabas. Ya, banyak hamba Tuhan itu ya, ketika bisa dipakai Tuhan luar biasa, lupa diri, rasa diri dewa, terima semuanya, lakukan semua, nikmati semua, lupa bahwa dia itu hanya hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan mesti belajar seperti Barnabas dan Paulus. Ya, kita hanya melayani Tuhan. Ya, bukan itu semua menjadi milik kita. Kita ini hamba Tuhan, harus tahu kita hamba Tuhan. Kita bukan Tuhan, ya. Kemudian kita lihat sana, akhirnya posisi ini Paulus harus menyingkir. Dia pergi kemana? Kemudian dia pergi lagi ke Derbe, ya. Jadi di sini ya ke Derbe. Nah, sini perhatikan yang merah ini. Mereka setelah itu ya di sana meskipun dalam tantangan yang banyak, dianiaya dan sebagainya, tapi orang yang Tuhan pilih, orang yang mendengarkan berita Injil yang Paulus dan Barnabas sampaikan, itu mereka percaya karena Paulus sepertinya dianiaya, tetapi banyak murid menjadi percaya. Dikatakan ya, Lukas tulis. Lalu mereka melakukan apa? Melakukan rally. Meskipun ke tempat itu ada tantangan, dia tidak mengecilkan hati. Karena ada murid Tuhan di sana, ada orang percaya sana, yang lain tolak, dia datang kepada yang percaya. Maka ada rally di sini. Ini namanya rally. Ya, misalkan kita rally, dia pergi lagi dari Derbe, pergi ke Listra, pergi ke balik Iconium, pergi ke Antioquia, balik lagi ke Derbe. Ya seperti itu. Pergi apa? Perhatikan. Satu, menguatkan. Dua, menasehati supaya mereka bertekun dalam iman. Dan perhatikan, ini yang saya mau kasih tahu. Dan mengatakan kepada mereka, siapkan mereka bahwa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalian yang sudah percaya kepada Kristus Yesus sudah diselamatkan ya, menjadi murid Tuhan. Ingat, kalian harus mengalami banyak sengsara. Karena dunia ini tidak terima Yesus.
Ya, banyak orang tidak terima. Kami sengsara. Kalian harus siap sengsara. Tapi ingat, iman kalian adalah iman yang mulia, iman yang teguh, iman yang benar, iman yang sejati. Tuhan kasih kekuatan. Nah, ini kita mesti siapkan setiap jemaat kita, setiap anak-anak Tuhan untuk senantiasa boleh taat sampai Tuhan seumur hidup mereka. Nah, ini kita lihat ya, yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Jadi hamba-hamba Tuhan ya, dan seluruh umat Tuhan harus tahu, ikut Tuhan. Tuhan Yesus sudah bilang, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Tuhan tidak janji jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, lalu semua tidak ada tantangan, tidak ada sengsara, semua baik-baik saja. Tidak. Itu Injil palsu. Injil yang sejati, kasih tahu. Tantangan ada, tapi Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita mesti jadi anak-anak Tuhan yang seperti ini, yang kuat. Ya, tantangan bisnis lagi sulit, jangan kecil hati. Tetap kerja, sandar Tuhan. Apa yang Tuhan buka kita kerjakan, dan tetap berharap Tuhan pasti pelihara. Ya, bagaimana kondisi yang ada, betapa sulitnya, percaya apa yang bisa kita lakukan dengan sandar Tuhan kita berserah diri. Ya, itu anak-anak Tuhan yang sejati. Nah, ini rally ya. Nah, di dalam pelayanan ya, penginjilannya, kita perlu belajar ya, seperti ini. Ada rally. Ya, rally kemana? Ya, rally yang dilakukan itu keliling. Ya, keliling kemana? Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sini. Kita mengunjungi ke tempat-tempat yang kita pernah melayani. Diulang nggak apa-apa, nggak apa-apa, karena tujuannya menguatkan. Seringkali kita bilang, kita ini percuma, kita pergi menginjili loh, mereka sudah percaya. Lalu untuk apa kita ke sana? Nah, lihat ya, dikuatkan, dinasehati, supaya tekun dalam iman. Ya, gereja kita sedang melakukan satu pekerjaan misi menginjili anak-anak sekolah dasar. Ya, beberapa dari kita sudah ikut. Saya encourage ya, dorong kita semua yang belum ikut, silakan boleh daftar di Paricat. Kita boleh menguatkan itu anak-anak di sekolah negeri. Mereka kenapa mesti dikuatkan? Nasihati mereka teguh dalam iman. Karena mereka minoritas. Ya, mereka ada di tengah-tengah orang yang mayoritas itu bukan orang percaya. Mereka dibully secara iman. Mereka itu dikasih tahu, ya, Tuhanmu itu aneh, ya dan seterusnya. Mereka, orang tua mereka sendiri kadang ada yang tidak satu iman. Nah, kita datang ya kepada anak itu, kuatkan hati mereka. Loh, kok dilayani lagi? Sudah dengar Injil tahun lalu apa? Rally. Ingatkan mereka dari mereka kecil sampai mereka besar, supaya mereka tekun, supaya mereka boleh tetap percaya kepada Tuhan. Itu Injil. Ini yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Ya, selain itu menetapkan penatua-penatua dan serahkan penatua kepada Tuhan. Ya, jadi di setiap gereja, di setiap ladang kita mesti ada penatua, pengurus-pengurus itu ya yang sungguh-sungguh mereka melayani Tuhan, mereka hatinya sungguh-sungguh lekat kepada Tuhan, hidupnya menjadi saksi, serahkan penatua kepada Tuhan. Ya, supaya mereka tetap boleh setia kepada iman mereka, dan biarlah penatua itu bukan berharap kepada ini rasul-rasulnya gitu ya, tetapi dia harap kepada Tuhan mereka. Ya, demikian juga para hamba Tuhan dan termasuk Paulus dan Barnabas, dia memberikan contoh bagaimana mereka sendiri pun berharap kepada Tuhan saja. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang mereka setelah selesai dari situ, mereka kemudian menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga. Jadi setelah rally itu ya, mereka rally itu kemudian dari Derbe dia pergi ke Perga, lalu pergi ke Atalia. Perhatikan ya, ini jalannya Paulus me-expand ini, Injil di-expand pergi ke sampai ujung-ujung bumi ya. Kota-kota ini yang belum pernah dikunjungi, kota-kota yang bukan lagi kotanya orang-orang Yahudi, di mana di sini banyak orang yang non-Yahudi dikunjungi ke sana ya, pergi ke Perga, pergi ke Atalia. Ya. Nah, dari Atalia kemudian Paulus ini memberitakan Injil ke sana. Perhatikan ya, beritakan firman loh ya, bukan kemudian kita tetap ini jelas memberitakan firman. Lalu dari Atalia kemudian Paulus dan Barnabas baru kembali lagi berlayar ke Antioquia. Ya, di tempat di mana mereka kembali waktu itu mereka boleh memulai ya satu jemaat Tuhan yang pertama kali disebut Kristen ya, dimulai pekerjaan mereka selesai. Nah, perhatikan, setelah tiba di Antioquia, apa yang mereka lakukan? Istirahat. Kita udah kerja istirahat, santai-santai sudahlah. Saya cuti dulu berapa bulan. Sementara stop nggak memberitahu firman. Tidak. Ya, ini teladan daripada hamba-hamba Tuhan dinyatakan dalam kitab suci ya. Sampai sana cerita segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka. Ini bersaksi. Ya, apa yang terjadi dalam hidup kita, kita harus jadi orang percaya yang saksikan itu karya Tuhan.
Jangan pernah merasa karya Tuhan dalam hidup kita terlalu kecil untuk disaksikan. Tidak, saksikan karya Tuhan. Tuhan kerja, kita saksikan. Tuhan, orang boleh dikuatkan, boleh diberkati dengan selalu kesaksian yang bagaimana meninggikan Tuhan. Ya, dan yang penting dia kasih tahu Tuhan sudah buka pintu bagi bangsa-bangsa lain. Ini penting karena ini tugas yang Tuhan berikan, satu ketetapan yang Tuhan nyatakan melalui Paulus, membuka pintu bagi bangsa-bangsa. Dan di situ ya mereka kemudian tinggal bersama dengan murid-murid itu. Jadi satu waktu mereka Paulus kemudian di sana lagi bersekutu mengajar firman Tuhan di sana. Ya, jadi kembali ya dari Antioquia Paulus melakukan pemberitaan Injil dari sini Salamis, Pafos, Situs pergi ke Perga, Antioquia, Iconium, Derbe, kemudian muter lagi di sini Iconium, ya Listra, Iconium, Derbe, Antioquia, balik lagi Derbe, lalu pergi Perga, pergi ke Atalia, lalu biar kembali ke Antioquia. Nah, ini adalah berita Injil di-expand ya sampai kepada ujung-ujung bumi. Ini di dalam perjalanannya yang pertama ya, di dalam bagaimana Tuhan memimpin Paulus, Roh Kudus membawa Paulus yang perjalanan yang pertama untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa dan Tuhan berkati mereka ya kembali sampai ke Antioquia. Nah, nanti di Antioquia ini ya Paulus dan Barnabas setelah mereka diam satu waktu di sana, nanti mereka akan kembali ya pergi ke mana? Ke Yerusalem. Ngapain juga di sini? Mereka nanti akan menceritakan juga karya Tuhan kepada bangsa-bangsa di Yerusalem. Nah, setelah dari Yerusalem bagaimana? Apa yang akan terjadi di sana? Selanjutnya seperti apa? To be continue. Ya, minggu depan kita akan lanjutkan kembali. Oke, saya tutup sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati. Ada pertanyaan? Jelas semua? Ya, kita belajar ini pelayanan Paulus ya, setelah khusus ini Injil diberitakan sampai ke ujung bumi ya. Saya secara pribadi ya, meskipun saya sudah pernah tahu, tapi ketika saya kemudian menyampaikan lagi, saya mempelajari lagi, saya membaca lagi, saya sendiri boleh diberkati. Ya, saya harap Bapak Ibu sekalian juga boleh diberkati. Kalau ada yang diberkati boleh sharing. Silakan. Nah, ada pertanyaan